Marilah kita cermati bersama untuk brosur pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 1 Januari 2023 bertepatan 8 Jumadal Akhirah 1444 Hijriah. Makna petunjuk dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Petunjuk yang dalam bahasa Arabnya hidayah adalah masdar dari hada yahdi, hudan, wahadiyan, wahidiyatan, wahidayatan, wa arsyadahu, wa huwa diddu adallahu, munjid. Hadahu artinya menunjukinya, lawan kata dari menyesatkan, al-munjid. Allah adalah pemberi petunjuk. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran, di antaranya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Wa minhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihid dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin in tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi man yudillu wa ma lahum min nasirin. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Jika kamu sangat mengharapkan agar mereka dapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan sekali-kali mereka tiada mempunyai penolong. Quran Surat An-Nahl ayat 36 dan 37. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qataru wa la zillah ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Allah menyuruh manusia ke Darussalam atau surga dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, yakni Islam. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, yakni surga dan tambahannya. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Yunus ayat 25 dan 26. Wa may yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahum awliya'a min dunih wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyaw wa bukmaw wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Dan barang siapa yang ditunjuki Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang dia sesatkan, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapati penolong-penolong bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat, diseret atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan pekak. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Tiap-tiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. Quran Surat Al-Isra ayat 97.
Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada manusia dengan mengutus para nabi dan rasul. Dan nabi dan rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an pun memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim siratillahi alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ilallahi tasirul umur. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Qur'an dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apakah Alkitab Al-Qur'an dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Qur'an itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Allah yang kepunyaannya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah bahwa kepada Allah lah kembali semua urusan. Quran surat Asy-Syura ayat 52 dan 53. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban alima. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Quran surat Al-Isra ayat 9 dan 10. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab, yakni Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Quran surat An-Nahl ayat 64. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin.
Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan kamu, yakni Muhammad, menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, yakni Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Quran Surat An-Nahl ayat 89. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat Yunus ayat 57 dan 58. Allah memberi hidayah kepada manusia. Hidayah Allah tersebut diantaranya: 1. Hidayah Allah kepada manusia secara umum. Allah memberi panca indera dan akal pikiran atau hati kepada manusia. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya, dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Quran Surat Al-A'la ayat 1-3. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagaimana binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf ayat 179. 2. Hidayah berupa syariat agama lewat para nabi dan rasul. Dan nabi dan rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhaw walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa
wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimuddina wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya. Quran Surat Asy-Syura ayat 13. Kanan nasu ummatan wahidah faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idnih wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar. Allah memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu, melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Quran Surat Al-Baqarah ayat 213. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran Surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Quran Surat An-Nisa ayat 69. Dan di dalam hadis disebutkan, An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadisi kitabullahi wa ahsanal hadi hadiyu Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha
wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnari. Rawahu An-Nasa'i. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebenar-benar perkataan ialah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Muhammad, dan sejelek-jelek perkara itu yang diada-adakan, dan tiap-tiap yang diada-adakan itu bid'ah, dan tiap-tiap bid'ah itu sesat, dan tiap-tiap kesesatan itu di neraka. Hadis riwayat An-Nasa'i, juz 3 halaman 188. An Jabir bin Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullahi wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dolalatun. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun sesudah itu, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 592, nomor 43. 3. Hidayah taufik. Hidayah ini mutlak berada di tangan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang menerima petunjuk. Quran surat Al-Qasas ayat 56. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk atau memberi taufik siapa yang dikehendakinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 272. Di dalam hadis disebutkan, Ani bin Syihabin qala akhbarani Sa'id bin al-Musayyabi an abihi qala lamma hadarat Aba Talibil wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa wajada indahu Aba Jahlin wa Abdullah ibn Abi Umayyah binil Mughirati. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ammi la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha indallah. Faqala Abu Jahlin wa Abdullah ibn Abi Umayyah, ya Aba Talibin atarghabu an millati Abdul Muttalib. Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alaihi wa yu'idu lahu tilkal maqalata hatta qala Abu Talibin akhira ma kallamahum huwa ala millati Abdul Muttalibi wa aba an yaqula la ilaha illallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Fa'anzalallahu azza wa jalla, ma kana lin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum
mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. At-Taubah mi'ah wasalisata asrah. Wa anzalallahu ta'ala fi Abi Talibin faqala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa alamu bil muhtadin. Dari Ibnu Syihab ia berkata, telah mengkabarkan kepadaku Sa'id bin Al-Musayyab dari ayahnya, ia berkata, ketika Abu Thalib menjelang sakaratul maut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Beliau mendapati Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah bin Al-Mughirah sudah berada di dekatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat yang dengannya aku menjadi saksi untukmu di hadapan Allah. Lalu Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah berkata, wahai Abu Thalib, apakah kamu benci kepada agama Abdul Muthalib? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak henti-hentinya menganjurkan supaya mengucap la ilaha illallah, dan beliau mengulang-ulang kalimat itu sehingga Abu Thalib mengatakan sebagai ucapan terakhir kepada mereka bahwa dia tetap pada agama Abdul Muthalib dan enggan mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku akan memohonkan ampun kepada Allah untukmu selama aku belum dilarang. Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu kaum kerabatnya, setelah nyata bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahim. Quran Surat At-Taubah ayat 113. Dan Allah Ta'ala menurunkan ayat berkenaan dengan peristiwa Abu Thalib. Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Quran Surat Al-Qasas ayat 56. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 54 nomor 39. Allah memberi hidayah kepada para hambanya sehingga mereka masuk surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu aw uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka, mengalir di bawah mereka sungai-sungai, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami membawa kebenaran dan diserukan kepada mereka,
itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat Al-A'raf ayat 43. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Quran surat Ali Imran ayat 8. Selesai.